waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milik kita. Setiap detik yang berlalu, kita tak bisa mengembalikannya lagi. Hidup terus bergerak maju, dan kita terus berlari mengejar waktu yang terus berlalu tanpa bisa dihentikan. Namun banyak dari kita yang justru membiarkan waktu berlalu begitu saja, tanpa menggunakan setiap momen dengan bijak. Penundaan adalah salah satu bentuk penyalahgunaan waktu yang paling umum kita lakukan. Kita sering merasa bahwa masih ada banyak waktu, sehingga akhirnya kita menunda-nunda tugas penting yang seharusnya sudah dikerjakan. Ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga menambah beban di kemudian hari, menciptakan penyesalan, dan mengurangi kualitas hidup kita. Dalam filosofi Stoik, salah satu prinsip yang paling penting adalah kesadaran akan waktu yang terbatas. Para Stoik mengajarkan kita untuk hidup seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir kita. Hal ini bukan berarti hidup dengan terburu-buru, tetapi lebih kepada menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran, menghargai setiap momen, dan membuat setiap detik berharga untuk mengatasi penundaan. Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Ketika kita memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, kita memiliki arah yang jelas untuk bergerak maju. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah terembang-ambing oleh gangguan dan akhirnya menunda-nunda. Menetapkan tujuan yang realistis sangat penting agar kita tidak merasa kewalahan. Jika tujuan kita terlalu besar atau tidak terjangkau, kita akan merasa terjebak dalam rasa frustrasi dan lebih memilih untuk menunda-nunda. Sebaliknya, tujuan yang terlalu kecil mungkin tidak memberikan tantangan yang cukup, sehingga kita merasa kurang termotivasi untuk bertindak. Pentingnya, tujuan yang terukur. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kemenangan besar datang dari pencapaian tujuan kecil yang dilakukan secara konsisten. Setiap pencapaian kecil memberikan rasa percaya diri dan momentum untuk langkah berikutnya. Jadi, mulai dengan tujuan kecil yang dapat dicapai dan bangun kepercayaan diri seiring berjalannya waktu. Dengan tujuan yang jelas dan realistis, kita juga bisa lebih mudah melacak kemajuan kita. Ini membantu kita untuk tetap fokus dan terus bergerak maju. Meskipun tantangan datang, strategi mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dengan efektif, penting untuk membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis sebuah buku, mulai dengan menulis 1 bab dalam seminggu. Setiap langkah kecil yang dicapai akan memberikan rasa pencapaian yang mendorong kita untuk melanjutkan lebih jauh. Prinsip Stoik. Para Stoik mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mencapai tujuan, tetapi untuk menghargai setiap langkah yang kita ambil. Mereka percaya bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil, kita dapat menghargai perjalanan menuju pencapaian dan menjaga ketenangan kita dalam menghadapi rintangan. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan merenung tentang betapa singkatnya hidup ini? Kita sering terjebak dalam rutinitas harian, melupakan bahwa waktu kita terbatas dan tidak bisa diputar kembali. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang, dan itu adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Dengan kesadaran ini, kita diajak untuk melihat hidup dengan perspektif yang berbeda, dan filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menghargai waktu dengan cara yang lebih mendalam. Hidup memang singkat, dan menyadari hal ini bisa menjadi pendorong besar untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki. Setiap detik menjadi berharga, dan kita akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar berarti. Filosofi Stoik tentang waktu. Para Stoik, seperti Marcus Aurelius dan Seneca, mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Dalam karya-karya mereka, mereka berulang kali menekankan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak, karena waktu yang telah berlalu tidak bisa digantikan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktumu untuk mendiskusikan kehidupan seseorang, untuk memikirkan kehidupan orang lain, atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan." Kesadaran akan waktu yang terbatas ini mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang jelas dan untuk tidak menunda-nunda. Kita diingatkan untuk menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang akan membawa dampak positif, bukan dengan kegiatan yang sia-sia atau tidak penting. Menghargai setiap momen dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mulai menerapkan prinsip ini
dengan lebih hadir dalam setiap momen. Misalnya, jika kita sedang bekerja, fokuslah sepenuhnya pada pekerjaan itu. Jika kita sedang beristirahat, nikmatilah momen tersebut sepenuhnya tanpa terganggu oleh pikiran lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan yang berharga. Dengan menghargai setiap detik, kita akan semakin sadar bahwa waktu kita tidak bisa dibeli atau dikembalikan. Ini bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang membangun hidup yang penuh makna. Praktik stoik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjalani kehidupan yang lebih bijak, kita bisa memulai dengan cara yang sederhana, seperti merenungkan betapa singkatnya hidup ini setiap pagi, mengingatkan diri kita tentang waktu yang terbatas, bisa memberikan dorongan untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dan membuang kebiasaan menunda-nunda setelah kita menyadari pentingnya waktu dan memiliki tujuan yang realistis. Langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas yang jelas. Tanpa prioritas yang tepat, kita mudah terjebak dalam aktivitas yang tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tuntutan dan gangguan, memiliki prioritas yang jelas adalah kunci untuk menghindari penundaan dan mencapai hal-hal yang benar-benar penting. Seringkali kita merasa kewalahan karena kita mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal sekaligus, dan akhirnya tidak ada yang selesai dengan baik. Jika kita tidak menentukan apa yang benar-benar penting, kita akan selalu terjebak dalam hal-hal yang kurang bernilai, seperti kegiatan yang hanya memberi hiburan sesaat atau hal-hal yang tidak mendekatkan kita pada pencapaian jangka panjang. Filosofi Stoik tentang prioritas. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan mengabaikan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menekankan pentingnya memilih untuk berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan yang memberi dampak positif. Prinsip ini mengarah pada selektivitas dalam memilih aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dengan menetapkan prioritas, kita mengarahkan energi kita hanya pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Ini membantu kita menghindari gangguan yang bisa membuat kita menunda-nunda. Ketika kita tahu apa yang harus diutamakan, kita akan lebih mudah untuk bertindak dan tidak terjebak dalam kegiatan yang tidak membawa kita kemana-mana. Strategi menetapkan prioritas. Untuk menetapkan prioritas yang jelas, kita bisa mulai dengan membuat daftar kegiatan yang perlu dilakukan dan menilai tingkat kepentingannya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan prinsip Eisenhower Matrix yang membagi tugas menjadi 4 kategori: penting dan mendesak, tugas yang harus segera diselesaikan, penting tetapi tidak mendesak, tugas yang bisa direncanakan dan dikerjakan tanpa terburu-buru, tidak penting tetapi mendesak, tugas yang dapat delegasikan ke orang lain, tidak penting dan tidak mendesak, tugas yang bisa diabaikan atau dihindari. Dengan sistem ini, kita bisa memfokuskan waktu dan energi pada hal-hal yang benar-benar penting, sambil mengurangi atau menghindari aktivitas yang tidak memiliki nilai jangka panjang. Mengelola prioritas dengan bijak. Setelah kita menentukan prioritas, penting untuk menindaklanjutinya dengan tindakan yang konsisten. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu dan melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang ada. Dengan begitu, kita tidak akan membuang waktu pada hal-hal yang tidak memiliki dampak positif. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Banyak dari kita merasa terjebak dalam situasi yang kita tidak bisa kontrol. Stoikisme mengingatkan kita untuk hanya fokus pada apa yang kita bisa kendalikan dan menerima dengan lapang dada apa yang berada di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita mengurangi stres dan penundaan yang muncul akibat perasaan tidak berdaya. Sekarang, setelah kita menetapkan tujuan yang jelas dan prioritas yang tepat, tantangan berikutnya adalah mempertahankan fokus dan menghindari gangguan. Di dunia yang penuh dengan distraksi, menjaga konsentrasi pada tugas yang penting bisa menjadi hal yang sangat sulit. Kita sering tergoda untuk mengecek ponsel, membuka media sosial, atau melakukan hal-hal lain yang tidak mendukung tujuan kita. Namun, jika kita ingin mengatasi penundaan dan mencapai apa yang kita inginkan, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Filosofis mengajarkan kita untuk menghindari gangguan eksternal yang tidak penting dan mengarahkan seluruh perhatian kita pada hal-hal yang kita kendalikan. Epictetus, seorang stoik terkenal, pernah berkata, "Kebahagiaan dan ketenangan datang dari dalam diri,
dan kita harus belajar untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dengan kata lain, kita perlu membatasi gangguan yang datang dari luar dan menjaga fokus pada tugas yang ada di depan kita. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya menghindari gangguan mental. Dalam Meditations, ia menulis bahwa kita harus belajar untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh keramaian atau hal-hal yang tidak relevan. Fokus yang baik tidak hanya mengharuskan kita untuk menghindari distraksi fisik, tetapi juga gangguan mental yang mengalihkan perhatian kita. Strategi menghindari gangguan, manajemen waktu yang efektif. Gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro Technique yang melibatkan bekerja selama 25 menit penuh fokus, kemudian beristirahat sejenak. Ini membantu menghindari kelelahan mental dan menjaga tingkat fokus yang tinggi. Atur blok waktu tertentu untuk tugas-tugas tertentu dan pastikan untuk menaatinya. Dengan menetapkan waktu yang jelas untuk setiap aktivitas, kita bisa mencegah gangguan dari kegiatan lain yang tidak relevan. Lingkungan kerja yang mendukung, ciptakan ruang kerja yang bebas dari gangguan. Matikan pemberitahuan ponsel, atur area kerja yang rapi dan terorganisir, serta pastikan bahwa tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian saat sedang bekerja. Buatlah ritual sebelum mulai bekerja, seperti menyalakan musik yang menenangkan atau menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Ritual ini dapat membantu otak kita masuk ke dalam mode fokus. Mengatakan tidak pada gangguan. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari gangguan adalah dengan belajar untuk mengatakan tidak pada komitmen atau kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas kita. Ini adalah kemampuan penting untuk menjaga fokus dan menghindari penundaan. Pelajari juga untuk menetapkan batasan dengan orang lain. Jika seseorang meminta perhatian atau waktu kita yang tidak produktif, penting untuk tetap tegas dan menyarankan waktu yang lebih tepat. Pentingnya autodisiplin adalah kunci untuk menghindari gangguan dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. Dalam filosofi Stoik, autodisiplin adalah cara untuk mengendalikan diri kita dari godaan luar dan internal. Setiap kali kita merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita, kita harus berlatih untuk kembali ke jalur yang benar. Mengingatkan diri kita bahwa hanya melalui ketekunan dan fokus, kita bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Menggunakan teknologi untuk mendukung fokus. Meskipun teknologi bisa menjadi salah satu gangguan terbesar, kita juga bisa menggunakannya untuk mendukung fokus kita. Aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau Todoist bisa membantu kita mengatur tugas dengan lebih baik. Aplikasi pemblokir situs web seperti Freedom atau Cold Turkey bisa mencegah kita mengakses media sosial atau situs lain yang bisa mengalihkan perhatian. Selain menghindari gangguan eksternal, kemandirian dan kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat adalah kunci untuk mengatasi penundaan. Seringkali kita merasa terdorong untuk memenuhi permintaan orang lain atau terjebak dalam kewajiban sosial yang sebenarnya tidak sesuai dengan prioritas kita. Ini bisa mengarah pada rasa kelelahan, stres, dan akhirnya penundaan. Agar kita bisa tetap fokus pada tujuan kita, penting untuk belajar untuk berkata tidak dan menetapkan batasan yang melindungi waktu serta energi kita. Filosofi Stoik tentang kemandirian. Dalam filosofi Stoik, kemandirian adalah kekuatan untuk hidup menurut nilai-nilai kita sendiri, tanpa tergantung pada pendapat atau ekspektasi orang lain. Epictetus, seorang Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi terikat oleh apa yang orang lain pikirkan atau inginkan dari kita. Ketika kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar kita, memiliki kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan kita. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian pikiran. Dalam Meditations, ia berbicara tentang menjaga kebebasan mental meskipun ada tekanan dari luar. Ini berarti menetapkan batasan untuk tidak membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting menguasai pikiran kita. Pentingnya menetapkan batasan. Menetapkan batasan adalah bentuk perlindungan terhadap diri kita sendiri. Batasan ini membantu kita mengatur waktu dan energi, serta memastikan bahwa kita hanya berkomitmen pada hal-hal yang sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Batasan yang sehat juga berarti kita tidak membiarkan orang lain atau situasi mengambil terlalu banyak ruang dalam hidup kita yang sudah terbatas waktunya. Cara menetapkan batasan sehat: kenali prioritas pribadi. Menetapkan batasan pertama-tama dimulai dengan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita.
Apakah itu pekerjaan, keluarga, atau pengembangan pribadi, kita harus jelas tentang prioritas kita. Ketika kita tahu apa yang penting, kita bisa dengan lebih mudah menentukan apa yang tidak perlu mendapat perhatian kita. Berani mengatakan tidak. Salah satu aspek penting dari menetapkan batasan adalah berani untuk mengatakan tidak. Kita sering merasa tertekan untuk memenuhi setiap permintaan orang lain, tetapi kita harus belajar untuk menempatkan kebutuhan kita sendiri. Terlebih dahulu, ini bukan berarti kita egois, tetapi bahwa kita menghargai waktu dan energi kita yang terbatas. Buat rutinitas yang memprioritaskan keseimbangan. Menetapkan batasan juga berarti kita perlu menciptakan rutinitas yang memungkinkan kita untuk bekerja, beristirahat, dan memiliki waktu untuk refleksi. Dalam filosofi Stoik, keseimbangan sangat ditekankan karena dengan menjaga keseimbangan dalam hidup, kita bisa menghindari stres dan kelelahan yang akhirnya berujung pada penundaan. Batasan pada komitmen eksternal. Tentukan batasan untuk komitmen eksternal. Misalnya, jika Anda sering diminta untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar jam kerja, pastikan Anda hanya menerima pekerjaan yang benar-benar mendukung tujuan pribadi atau profesional Anda. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam komitmen yang tidak akan membawa nilai lebih dalam hidup. Anda mengelola pengaruh eksternal di dunia yang penuh dengan tuntutan dan tekanan eksternal. Sangat mudah untuk terbawa arus. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal di luar diri kita. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita melindungi diri kita dari pengaruh negatif dan memberi ruang untuk hal-hal yang lebih penting. Filosofi Stoik tentang ketahanan mental, Stoikisme, mengajarkan kita bahwa ketahanan mental adalah salah satu kebajikan yang paling penting. Ketahanan mental bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus mengambil tindakan. Ketika kita menetapkan batasan, kita melatih ketahanan mental kita karena kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita setelah kita menetapkan tujuan yang jelas, prioritas yang tepat, serta mengelola gangguan dan menetapkan batasan yang sehat. Langkah berikutnya adalah menciptakan rutinitas harian yang seimbang. Rutinitas yang seimbang memungkinkan kita untuk tetap fokus pada tujuan kita, menghindari penundaan, dan menjaga kesehatan fisik serta mental kita. Sering kita merasa kesulitan untuk fokus karena kita terlalu membebani diri dengan tugas-tugas yang menumpuk, atau malah terlalu banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyusun rutinitas yang memberi ruang untuk bekerja secara produktif, beris dan merefleksikan diri. Filosofi Stoik tentang keseimbangan. Filosofi Stoik sangat menekankan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan antara kerja keras dan istirahat, serta antara aktivitas fisik dan mental. Seneca, salah satu tokoh Stoik terkenal, mengajarkan bahwa keseimbangan adalah inti dari hidup yang bijaksana, karena kita hanya bisa mencapai tujuan kita dengan cara yang tidak mengorbankan kesejahteraan kita. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya tidak terjebak dalam kehidupan yang berlebihan, baik itu bekerja tanpa henti atau terlalu banyak bersantai. Ia menyarankan untuk hidup dengan sederhana dan seimbang, di mana kita memberi perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, tanpa melupakan diri kita sendiri. Mengapa rutinitas yang seimbang itu penting? Rutinitas harian yang seimbang membantu kita menjaga energi sepanjang hari, mencegah burnout, dan membuat kita lebih produktif. Tanpa keseimbangan, kita bisa merasa lelah secara mental atau fisik, yang akhirnya mengarah pada penundaan atau merasa tidak termotivasi untuk melanjutkan pekerjaan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil, tetapi untuk fokus pada proses. Proses itu harus berjalan dengan lancar, teratur, dan berkelanjutan, dan kita harus melibatkan waktu untuk bekerja keras, beristirahat, dan merenung. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kesejahteraan kita sambil tetap produktif. Cara membuat rutinitas yang seimbang. Prioritaskan aktivitas yang paling penting. Mulailah hari dengan fokus pada tugas yang paling penting. Menurut filosofi Stoik, kita harus mengerjakan hal-hal yang paling relevan dengan tujuan jangka panjang. Kita bukan tergoda untuk menyelesaikan tugas yang mudah terlebih dahulu. Sisihkan waktu untuk beristirahat,
Jangan ragu untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat di antara pekerjaan. Ini tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga memberi otak kita waktu untuk pulih, sehingga kita bisa tetap fokus dan kreatif. Seneca mengatakan, istirahat bukanlah pemborosan waktu, melainkan kesempatan untuk memulihkan diri. Gunakan waktu untuk refleksi. Luangkan waktu setiap hari untuk refleksi diri. Stoikisme mendorong kita untuk menulis jurnal atau melakukan meditasi untuk mengatur pikiran kita. Ini memberi kita kesempatan untuk menilai kemajuan kita, mengevaluasi apakah kita sudah sejalan dengan tujuan kita, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Ciptakan blok waktu untuk aktivitas fisik dan sosial. Kesehatan fisik sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental. Sisihkan waktu untuk berolahraga, meskipun hanya beberapa menit per hari. Selain itu, penting juga untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat, karena hubungan sosial dapat memberikan dukungan emosional dan membantu kita melepaskan stres. Atur waktu untuk rekreasi dan hiburan. Meskipun pekerjaan dan produktivitas sangat penting, kita juga perlu waktu untuk bersenang-senang. Menonton film, membaca buku, atau menikmati hobi lainnya dapat membantu kita untuk melepaskan ketegangan dan menjaga semangat hidup. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Penting untuk diingat bahwa kita bukan hanya mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi memungkinkan kita untuk mempertahankan produktivitas yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan mental dan fisik kita. Prinsip stoik tentang hidup dengan kesederhanaan. Stoikisme, hidup dengan kesederhanaan, bukan berarti menghindari kemajuan atau prestasi, tetapi lebih pada menghindari perasaan terjebak dalam kehidupan yang berlebihan. Dengan menjalani rutinitas yang seimbang, kita menghindari stres berlebihan dan menghargai hidup dengan cara yang lebih bermakna dan penuh kesadaran. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi ketika emosi kita mengambil alih, itu bisa menjadi salah satu alasan terbesar mengapa kita menunda-nunda. Ketakutan, kecemasan, atau bahkan rasa frustrasi dapat mengganggu kemampuan kita untuk bertindak dan membuat keputusan yang bijaksana. Untuk mengatasi penundaan, kita perlu mengembangkan kontrol diri yang kuat terhadap emosi kita, serta belajar bagaimana mengelola perasaan negatif yang seringkali membuat kita terhambat. Dalam filosofi Stoik, kontrol diri adalah kebajikan yang sangat ditekankan, karena hanya dengan mengendalikannya kita bisa hidup dengan tenang dan terarah. Filosofi Stoik tentang pengelolaan emosi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme menekankan pentingnya mengelola emosi melalui kebijaksanaan dan ketenangan batin. Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa mengganggu saya kecuali pikiran saya sendiri." Ini kita memiliki kemampuan untuk mengatur reaksi emosional kita dan tidak membiarkan perasaan negatif menghalangi kita. Seneca, seorang stoik lainnya, menyarankan bahwa kita harus melatih diri untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi. Ia berkata, emosi yang kuat seperti kemarahan dan ketakutan adalah musuh besar yang harus kita hadapi, karena mereka akan menguasai kita jika kita biarkan. Dengan belajar mengontrol emosi ini, kita bisa menghindari penundaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk bertindak karena perasaan negatif. Mengelola emosi untuk menghindari penundaan. Identifikasi emosi yang menghambat. Langkah pertama untuk mengelola emosi adalah dengan mengenali perasaan yang muncul. Apakah itu rasa takut akan kegagalan atau kecemasan karena tidak merasa cukup siap? Dengan mengidentifikasi emosi yang muncul, kita bisa mulai mencari cara untuk menghadapinya secara lebih rasional. Alihkan fokus dari ketakutan atau kekhawatiran. Salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan adalah dengan mengalihkan perhatian kita pada tindakan konkret. Alih-alih berfokus pada rasa takut atau kekhawatiran, kita bisa memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini tidak hanya membantu mengurangi kecemasan, tetapi juga memberi kita rasa pencapaian yang mendorong kita untuk terus maju. Praktikkan teknik relaksasi. Teknik seperti pernapasan dalam atau meditasi bisa sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan tubuh ketika kita merasa stres atau cemas. Dengan menenangkan diri, kita dapat memulihkan ketenangan batin dan lebih mudah untuk kembali fokus pada tugas yang ada. Gunakan perspektif stoik. Salah satu cara stoikisme membantu kita mengelola emosi
adalah dengan mengganti fokus kita dari apa yang tidak dapat kita kendalikan ke apa yang bisa kita kontrol. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan hasil dari pekerjaan kita, tetapi kita bisa mengendalikan upaya yang kita berikan dan cara kita merespons hambatan yang ada. Dengan demikian, kita melatih diri untuk menerima ketidakpastian dan berfokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol kita. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghalang utama bagi banyak orang dalam mengatasi penat. Kita takut jika kita gagal, kita akan dianggap tidak kompeten atau tidak mampu. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Seneca menulis, tidak ada yang lebih indah daripada orang yang gagal dan belajar darinya, karena mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Dengan mengganti cara kita memandang kegagalan, kita bisa mengurangi ketakutan yang menyertainya. Ketahanan mental untuk menghadapi rintangan. Ketahanan mental adalah kunci untuk mengatasi rintangan emosional yang menghalangi kita bertindak. Dalam Stoikisme, ketahanan mental dibangun dengan menerima bahwa kesulitan dan tantangan adalah bagian dari hidup. Ketika kita dapat menghadapinya tanpa membiarkan emosi kita menguasai, kita akan lebih mudah untuk bertindak meskipun perasaan negatif muncul. Pentingnya self-compassion, kasih sayang pada diri sendiri. Selain mengelola emosi yang menghambat, kita juga perlu memberi diri kita izin untuk tidak sempurna. Kasih sayang pada diri sendiri adalah cara untuk memaafkan diri atas kegagalan atau kesalahan. Dan itu penting untuk menjaga motivasi kita. Dengan menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu dapat menghindari penundaan atau membuat keputusan yang sempurna, kita memberi diri kita kebebasan untuk terus berusaha tanpa rasa malu atau frustrasi yang berlebihan. Seringkali kita terjebak dalam pola penundaan karena menunggu sampai kita merasa siap atau sempurna sebelum memulai suatu tugas. Kita merasa bahwa kita perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, atau bahwa kita harus menunggu keadaan yang lebih ideal untuk bertindak. Namun, kenyataannya, kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap jika kita terus menunggu kondisi yang sempurna. Kita mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kebingungannya daripada benar-benar melangkah maju. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk bertindak tanpa harus menunggu kesempurnaan. Para Stoik percaya bahwa kita harus melatih diri untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita miliki sekarang, tanpa terlalu banyak berlarut-larut dalam perencanaan yang berlebihan atau menunggu waktu yang lebih baik. Filosofi Stoik tentang bertindak tanpa menunggu kesempurnaan. Dalam Stoikisme, salah satu ajaran utama adalah untuk tidak terlalu terjebak dalam perencanaan yang tak ada habisnya atau menunda tindakan sampai kita merasa siap. Seneca mengatakan, setiap hari yang kita tunda adalah kesempatan yang hilang. Artinya, kita harus bergerak maju dengan apa yang kita miliki dan melakukan yang terbaik dengan keadaan yang ada. Berpikir terlalu banyak tentang persiapan atau mencoba merencanakan segalanya dengan sempurna hanya akan menunda kemajuan. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya bertindak segera tanpa terperangkap dalam proses perencanaan yang berlarut-larut. Dalam Meditations, ia mengajarkan bahwa tindakan adalah bagian tak terpisahkan dari kebajikan. Menunda-nunda tidak hanya memperlambat kita, tetapi juga menghalangi kita untuk berkembang. Mengatasi rasa takut tidak sempurna. Ketika kita menunggu sampai siap, seringkali itu terkait dengan rasa takut akan kegagalan atau ketidaksempurnaan. Kita takut bahwa jika kita memulai sekarang, hasilnya tidak akan memadai atau kita akan membuat kesalahan. Namun, ini adalah ilusi. Tidak ada yang sempurna, dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan. Epictetus berkata, kebahagiaan dan ketenangan bukanlah hasil dari kesempurnaan, tetapi dari menerima apa yang kita miliki dan bertindak dengan bijaksana dalam keterbatasan kita. Dengan menerima bahwa kita tidak harus sempurna untuk bertindak, kita dapat mengurangi ketakutan dan mulai melakukan apa yang perlu dilakukan. Mengambil langkah kecil tanpa menunggu kesempurnaan. Mulailah dengan langkah kecil. Jika merasa cemas tentang memulai sesuatu yang besar, pecah tugas besar itu menjadi langkah-langkah kecil. Ini akan memberi kita momentum dan mengurangi rasa takut untuk memulai. Bahkan langkah kecil yang diambil secara konsisten akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Bertindak meskipun tidak sempurna.
Ingatlah bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, lebih baik daripada menunggu sampai semuanya. Dengan mengambil langkah pertama, kita sudah berada di jalur yang benar dan kita dapat belajar dan beradaptasi sepanjang perjalanan. Fokus pada proses, bukan hasil. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses daripada terobsesi dengan hasil akhir. Ketika kita fokus pada upaya dan langkah yang kita ambil, kita bisa merasa puas dengan kemajuan yang kita buat, bukan hanya dengan hasil akhirnya. Ini membantu kita untuk tetap termotivasi, meskipun hasil yang kita capai tidak sesuai dengan harapan. Toleransi terhadap kegagalan, alih-alih menunggu sampai kita siap dan sempurna, kita harus menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jika kita terlalu takut untuk gagal, kita akan terus menunda-nunda. Maka dari itu, mulailah meskipun ada potensi kegagalan. Karena itu adalah langkah menuju perbaikan dan pengembangan diri. Dengan bertindak segera, kita menciptakan momentum yang tidak hanya mengurangi penundaan, tetapi juga mendorong kita untuk terus bergerak maju. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu merenungkan keputusan atau menunggu keadaan yang justru, tindakan segera adalah cara untuk mengatasi keraguan dan ketakutan yang bisa membuat kita berhenti atau mundur. Mengakhiri kebiasaan menunda-nunda memang tidak mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang telah kita bahas, kita bisa mulai mengambil kendali atas waktu kita dan menghargai setiap momen yang ada. Penundaan seringkali berasal dari rasa takut, kecemasan, atau perasaan tidak siap. Namun, melalui pemahaman Stoik, kita dapat belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, bertindak dengan apa yang kita miliki sekarang, dan fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu kita dengan penuh kesadaran, dan tidak membiarkan perasaan negatif menghalangi kita untuk bertindak. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengelola emosi, dan bertindak meskipun tidak sempurna, kita dapat mengubah kebiasaan, menunda menjadi kebiasaan yang produktif dan bermakna. Perubahan bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Itu adalah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kebiasaan positif yang kita bangun, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jangan berharap untuk menjadi sempurna, tetapi berusahalah untuk terus berkembang. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam penundaan, tetapi untuk terus maju meskipun ada rintangan di depan kita. Dengan menjaga ketenangan, fokus, dan disiplin diri, kita akan mampu mengatasi segala bentuk penundaan dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan penundaan terus menguasai hidupmu. Mulailah dengan langkah kecil, tetap fokus pada tujuan. Dan ingat bahwa setiap tindakan yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah kemajuan yang lebih baik daripada menunggu keadaan yang sempurna. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, tapi dengan setiap langkah, kamu akan semakin dekat dengan hidup yang lebih produktif dan bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu lakukan menghalangi apa yang bisa kamu lakukan. Jadi, mulailah sekarang dengan apa yang kamu miliki dan buat setiap detik berharga. Waktu kita terbatas dan yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya.